seperti yang udah aku janjiin tadi ya. Aku di sini mau share cara main future modal MA sama FVG. Jadi gini, sebenarnya aku tadi yang barusan share sinyal tadi, sebenarnya aku ada dasarnya ya. Jadi nanti kalau misalkan udah disetting FVG sama MA itu nanti catnya akan seperti ini ya. Itu nanti akan muncul garis-garis seperti ini, garis yang merah sama yang hijau itu otomatis muncul. Jadi gini, cara mainnya tuh gini. Misal kita mau main di time frame 5 menit. Oke, ini kan 5 menit ya. Kita harus lihat dulu posisi koin ini. Contoh kalau untuk yang di sini aku pakai koin sen. Kita lihat dulu time frame yang lebih besar di 15 menitnya. Oke. Cara membaca FVG itu gini. Simple sih sebenarnya. Kalau misalkan ada tanda merah seperti ini yang di sini, itu artinya ada penjualan yang enggak wajar. Penjualan enggak wajar itu ada tanda merah kayak gini. Ketika ada merah seperti ini momen kita untuk bisa short sebenarnya. Di sini merah, terus di sini tiba-tiba ada hijau. Nah kayak gini, ketika hijau seperti ini, momen di sini momen shortnya udah selesai. Jadi momen short yang kita lakukan di area ini udah selesai di area ini. Udah harus di close. Sebenarnya itu tadi yang aku share yang sen tadi itu sebenarnya momennya kurang bagus. Kenapa? Karena aku cuma ngikutin tren. Jadi dia itu kan trennya naik nih, tren naik. Terus tadi sebenarnya di area ini itu ada FVG. Cuma ternyata ditembus, akhirnya hilang garisnya. Nah, sebenarnya yang paling bagus itu kalau untuk main kayak gini, main future apalagi, kita main itu ketika ada perubahan tren. Jadi misalkan contoh di sini dari titik ini ke sini, ini ada tren bearish, tren turun. Catnya kan merah-merah nih. Kita entry itu ketika sudah muncul warna hijau. Kayak misalkan di sini. Di posisi ini sebenarnya kita bisa consider untuk melakukan long. Cuma itu tadi SL-nya harus ini aja sih, pendek aja. Misalkan gini, aku contohin yang momen di sini ya, momen long yang ada di sini. Ketika ada kenaikan yang nggak wajar, istilahku ini aja ya, ada bandar masuk lah bahasa simpelnya. Di candle ini itu ada bandar masuk. Ketika bandar masuk itu kan masuknya nggak wajar nih, nanti otomatis dia akan membentuk garis FVG. Selama garis FVG-nya ini yang di sini ini nggak ketembus, maka dia akan melanjutkan kenaikan. Di time frame 15 menit seharusnya trennya ini masih tren naik. Cuma ternyata di sini ada garis merah, ada momentum bearish. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita waktu itu bisa long di sini, di titik ini kita bisa take profit. Cuma aku tadi berpikir karena dari awal trennya masih bullish, ya udah aku nyoba ngikutin tren, ternyata tiba-tiba dihajar di sini ya. Nah, tapi secara ini di area sekarang ini seharusnya ini trennya masih bullish ya, karena di sini masih ada beberapa bandar yang masih bertahan. Ini sebenarnya ada 3 bandar. 1 di sini, terus 2 di sini. Sebenarnya 3 di sini tadi, cuma yang bandar yang di sini udah gagal nih, udah ditembus di sini. Jadi kita sekarang berharap bandar yang di sini, yang ada garis hijaunya ini masih bisa bertahan. Tapi kalau ini nggak bisa bertahan, dia akan di sini, gitu. Oke, sekarang di titik ini aku anggap ini bandar ini lumayan kuat. Misalkan aku bikin garis ini di time frame 15 menitnya ada ada area kuat di situ ya. Sekarang aku kecilin di time frame yang 5 menit. Nah, di 5 menit nanti FVG-nya pasti beda. Di sini FVG-nya itu di sini, di titik ini. Nah, kalau aku akan entry di titik ini, di yang 15 menit ini, yang hijau ini yang 15 menit tadi, SL ku di sini. Tadi yang aku lakukan kayak gitu. Kalau misalkan yang bawahnya lagi, yang bandar yang di sini,
Misalkan aku bikin gini, terus ininya di sini. Nah, oke. Kalau menurutku posisi yang paling pas untuk sekarang itu adalah seperti ini kira-kira. Kalau misalkan masih mau entry sen ya, itu kita entry-nya di ini di 3317, SL-nya di 330. Tapi kalau misalkan takut kayak kejadian barusan tadi yang kena SL, ya kalau berani SL di sini ya silahkan. Cuma ya silahkan disesuaikan sama ininya juga ya. Apa namanya? Leverage-nya juga. Misalkan ke sini kan agak jauh nih. Mau nggak diterima? Kayak gitu. Posisinya kayak gini sekarang. Kalau aku sendiri patokannya kayak gitu. Agak susah sih jelasinnya, kalau misalnya kita bisa ketemu langsung nanti aku jelasin lah. Tapi kira-kira cara mainnya cuma sesimpel itu sih. Jadi kita nyari titik entry yang kira-kira bandar barusan masuk gitu loh. Cuma yang paling bagus itu ketika ada perubahan tren, kayak misalkan di 5 menit kalau aku lihat ini udah ada perubahan tren ini, dari posisi dia naik dari angka 314 ke 352 ini, kemudian di sini ada penjualan, cuma ternyata di titik ini kalau dilihat di candle ini berhasil dihancurin di sini, kemudian bikin momentum lagi di sini. Nah, sekarang sen tidak akan bisa ini, dia akan momennya akan bullish lagi ketika dia bisa nembus angka 344 ini. Selama dia nggak bisa nembus angka ini, dia akan lanjut turun sampai angka 331. Nah, kalau misalkan di 331 ini ternyata mantul, ya sudah, misalkan posisinya mantul kemudian nembus 344, nah itu bakal naik terus itu. Dan kebetulan sekarang ini udah ATH-nya lagi nih. Kalau kita lihat, ini sekarang dia udah di ATH lagi. Jadi kalau misalkan untuk menentukan TP-nya, kalau misalkan ATH kan udah nggak ada ini lagi, nggak ada penghalang lagi di atasnya, kita bisa pakai Fibo sih kalau untuk itu. Tapi kalau untuk yang cara entry sama SL untuk yang pakai FVG kira-kira kayak gitu kalau aku. Ya semoga paham sih, kalau nggak paham ya nanti kita ngobrol ketemu lagi lah sambil ngopi ya. Oke.